Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada hari ini kita akan membahas beberapa surat ya, tetapi mungkin tidak secara mendalam, tapi secara ya. Jadi eh, kita akan bahas beberapa bagian, beberapa surat, dan saya akan membagikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi seperti tadi sudah disebut oleh Ibu Kiweng, kita akan uh, membahas Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1 plus 2 Tesalonika. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mau memulai materi saya ataupun penjelasan saya dengan hal ini ya, bahwa apa yang kita rasakan ketika kita sedang terbaring sakit. Yang pasti sakit ya. Nah, tetapi waktu kita sakit, terbaring sakit, kira-kira apakah kita terpikir untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang terbaring sakit? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Tidak deh, Pak. Tidak. Tidak ya? Males. Memang, ya Cuma memang kalau pikirannya sakit pasti sudah pengennya sembuh. Pengennya sembuh. Mungkin bisanya berdoa, Pak. Iya, hanya bisa berdoa minta Tuhan Ya, sembuhkan. Kadang Iya. berdoa aja sudah nggak kuat. ya, Iya, sampai menangis, ya. menangis. Nah, rekan-rekan memang dalam hal ini ketika seorang sakit biasanya memang tidak ada hal yang bisa dia lakukan secara leluasa. Nah, tetapi memang sebenarnya kadang-kadang mungkin seperti tadi sudah disebutkan bahwa bisa jadi ketika kita sedang terbaring sakit tidak ada hal yang bisa kita lakukan secara fisik dengan leluasa. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah kita Mau turunin begini gimana sih, Sen? kita Saya berdoa bisa ngecas apa dan enggak bisa jadi ketutupan nih, Sen. kita mengingat-ingat kembali Mana orang caranya, Sen? saya. Dan kalau kita terbaring sakit dengan Heeh. handphone yang ada di tangan kita, kita bisa saja kemudian Oh ya udah. mengirimkan pesan-pesan ucapan ya selamat pagi atau mungkin mengirim ayat kepada rekan-rekan kita. Jadi sebenarnya meskipun kita sedang terbaring sakit, masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas beberapa surat Paulus. Memang bukan dia dalam kondisi sakit, tetapi ada beberapa surat yang Paulus tulis itu sebenarnya dia tulis ketika dia berada dalam penjara. Dia seorang yang sangat giat melayani Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana, sehingga dia pelayanannya itu bukan menetap di satu daerah. Kalaupun menetap di satu daerah, biasanya dia akan kemudian berjalan ataupun pergi ke tempat yang lain. Dia merintis satu gereja di tempat tertentu, dia kemudian setelah gereja tersebut mulai baik, mulai bertumbuh, maka dia akan ke tempat yang lain dan seterusnya. Sehingga sebenarnya bisa dikatakan tanda kutip Paulus ini orang yang mungkin tidak terlalu bisa untuk diam di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Nah, tetapi satu kali dia di penjara. Nah, ketika dia di penjara, menariknya, ternyata meskipun dia tidak bisa bepergian kemana-mana, dia salah satunya adalah mendoakan gereja-gereja yang pernah dia layani dan mengirimkan surat kepada mereka. Nah, nanti kita akan lihat ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus, itu dia tulis ketika dia ada di dalam penjara. Misalnya surat Efesus, Filipi, dan Kolose. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Galatia. Nah, rekan-rekan sekalian, inti dari surat Galatia, yang pasti penulisnya Rasul Paulus, penerimanya adalah gereja di Galatia. Gereja Galatia ini umumnya adalah orang Kristen tetapi berasal dari non-Yahudi. Sehingga mereka tidak terlalu mengerti tentang Taurat. Dan di sisi yang lain, ketika nanti ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Kristus kemudian datang ke sana, orang-orang Yahudi ini karena sudah belajar dan besar di dalam lingkungan yang mengajarkan Taurat, maka mereka pun berusaha untuk mengajarkannya kepada orang-orang non-Yahudi itu. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat Galatia dengan tema utama adalah bahwa manusia itu dibenarkan atau diperkenan oleh Allah itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan dengan menaati Taurat. Kenapa? Karena manusia terlalu lemah untuk menyelamatkan diri, terlalu berdosa untuk bisa membenarkan diri.
Nah, sehingga melalui surat Galatia ini Paulus hendak menjelaskan kembali, menegaskan bahwa Injil yang benar adalah pembenaran oleh iman tanpa ditambah apapun. Dan Injil yang benar adalah pengudusan oleh Roh Kudus, bukan oleh ketaatan kita mengikuti aturan-aturan agamawi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, melalui bagian ini Rasul Paulus hendak menyadarkan jemaat Galatia bahwa manusia itu dibenarkan karena iman mereka kepada Kristus, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan saleh. Ataupun percaya Kristus plus perbuatan baik, bukan gitu juga. Kadang-kadang memang ada orang-orang Kristen yang berusaha untuk menetralkan kegelisahannya, yaitu dengan mengatakan gak cukup percaya Kristus, harus percaya Kristus plus perbuatan baik. Kenapa? Karena ya surat Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini perlu kita mengerti dulu bahwa intinya antara Paulus dengan Yakobus tidak ada perbedaan. Melainkan yang ada fokus dan penekanannya saja yang berbeda. Jadi maksud Rasul Paulus adalah kalau orang bisa diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, itu semata-mata karena iman dia kepada firman Allah, bahwa hanya percaya kepada Kristuslah kamu diselamatkan. Nah, kemudian kalau surat Yakobus memberikan penjelasan bahwa kalau memang kamu orang yang sudah diselamatkan, kalau engkau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya itu kelihatan dari perbuatanmu. Nah, jadi memang ada dua penekanan yang berbeda, tetapi ini tidak perlu dipertentangkan. Bahwa intinya, kalau memang engkau orang yang sudah percaya kepada Kristus, harusnya itu akan kelihatan dari keseharianmu, kehidupanmu, perbuatan baikmu. Tetapi perbuatan baik itu sendiri tidak menyelamatkan, melainkan buah dari iman yang menyelamatkan. Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik. Nah, tapi teman-teman sekalian, kadang-kadang di beberapa pemikiran orang-orang Kristen, kadang-kadang juga mungkin bukan perbuatan, tetapi apa? Iman percaya kepada Kristus plus baptisan, iman percaya kepada Kristus plus berbahasa roh. Enggak. Iman percaya kepada Kristus plus perbuatan saleh, persembahan, pelayanan. Enggak. Enggak ada. Kalau, nah inilah yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Kalau sampai iman percaya kepada Kristus itu belum menyelamatkan, melainkan harus ditambah dengan baptisan, ditambah dengan pelayanan, ditambah dengan karunia roh, ditambah dengan baca Alkitab, maka berarti karya Kristus di kayu salib itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Jadi iman percaya kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Nah, karunia roh itu adalah gambaran dari kamu yang mau melayani Tuhan sebagai wujud syukur karena sudah diselamatkan. Baptisan adalah simbol bahwa kamu menyatakan diri sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Membaca Alkitab itu adalah gambar dari kamu ingin mengisi hati dan pikiranmu dengan hal-hal yang kudus dan benar sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat tempatnya di sini antara iman percaya kepada Kristus dengan baptisan, pelayanan, karunia rohani, membaca Alkitab, persembahan, dan lain sebagainya. Jadi keselamatan hanya dengan iman kepada Kristus tanpa ditambah dengan apapun. Nah, yang kedua, kita sekarang lanjut kepada surat Efesus. Penulisnya Paulus, kemungkinan besar sekali dia sedang ada di penjara. Nah, penerimanya adalah gereja atau orang-orang Kristen di Efesus dan sekitar Efesus. Karena Efesus ini adalah kota sangat besar, sehingga ada beberapa gereja kecil di sekitarnya yang bisa turut mendapatkan surat dari Paulus ini. Jadi surat Paulus ini dibacakan di gereja Efesus, kemudian nanti dibacakan lagi di gereja sekitar Efesus, dan seterusnya. Kemungkinan besar gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang ada di dalam kitab Wahyu, Wahyu 2-3. Ada Efesus, Smyrna, Laodikia, Philadelphia, Pergamus, Sardis, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemungkinan besar gereja-gereja sekitar Efesus. Sehingga dikatakan surat Efesus ini adalah surat edaran. Nah, apa tema utama dari surat Efesus? Tema utamanya adalah bahwa karya Kristus yang memperdamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi melalui salib. Kemudian kemahakuasaan Kristus terhadap kuasa-kuasa yang ada demi gereja,
dan kemudian perilaku pengikut Kristus yang mencerminkan kesatuan roh. Nah, jadi saudara, surat Efesus adalah surat yang sangat menekankan tentang kesatuan umat percaya. Karena salah satu tema utamanya, kalau nanti rekan-rekan baca pasal yang kedua, menggambarkan bahwa melalui karya Kristus di kayu salib, maka orang non-Yahudi itu bisa dipersatukan dengan orang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak merasa dia lebih baik warga kelas tinggi, orang non-Yahudi sebagai pinggiran, atau sebaliknya orang non-Yahudi benci dengan orang Yahudi karena merasa kamu sepertinya kok terlalu percaya diri sebagai umat pilihan. Nah, karena ada pertikaian antar golongan, antar ras dan suku inilah salah satunya bahwa ditekankan dalam Kristus tidak perlu lagi orang memandang-mandang dan mendiskriminasi orang lain berdasarkan latar belakang khususnya suku mereka. Semua sama-sama disayang Tuhan. Kristus mati dan bangkit bukan hanya untuk orang yang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Nah, sehingga pemahaman seperti ini juga perlu kita miliki sebagai orang percaya bahwa kita ini satu di dalam Kristus. Meskipun di dalamnya tetap ada perbedaan latar belakang dan suku, sehingga kita tidak perlu mendiskriminasi orang berdasarkan perbedaan latar belakang dan juga suku. Nah, kemudian karena itu maka ketika kita sudah dipersatukan oleh karya Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, maka sudah seharusnya ada perilaku-perilaku sebagai pengikut Kristus yang mencerminkan bahwa kita hidup di dalam kesatuan. Kita hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak yang penuh kasih, hidup di dalam hikmat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua mengenai surat Efesus. Kita lanjut kepada bagian yang berikut, yaitu surat Filipi. Nah, surat Filipi juga ditulis di penjara. Dan penerimanya adalah gereja di Filipi, di mana umumnya orang-orang yang ada, orang-orang Kristennya berasal dari non-Yahudi. Nah, apa yang menjadi tema utama dari surat Filipi ini? Itu adalah kemitraan gereja dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Maksudnya, kemitraan di sini dalam artian bahwa persekutuan antara umat percaya dengan Paulus di dalam pekabaran Injil. Makanya nanti kalau rekan-rekan baca Filipi pasal 4, itu menggambarkan tentang bagaimana melalui persembahan ataupun semacam bantuan dan dukungan persembahan dari gereja Filipi, Paulus katakan itu sebuah persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Allah, karena lahir dari motivasi yang tulus, ingin turut mengambil bagian di dalam pelayanan penginjilan Paulus. Jadi meskipun yang memberitakan Injil adalah Paulus, tapi mereka rindu untuk turut dalam pemberitaan Injil, sehingga mereka menggalang dana untuk memberikan dukungan bagi Paulus. Nah, jadi gereja Filipi ini sangat baik sekali kerohaniannya, dan salah satu tema utama ataupun satu kata yang sering diucapkan atau ditulis di dalam surat Filipi adalah sukacita. Dalam bahasa Inggris, joy. Jadi Paulus begitu bersuka cita terhadap gereja Filipi. Nah, tetapi sayangnya, sukacita Paulus itu belum lengkap. Karena ada perpecahan salah satunya. Dan perpecahan itu nanti akan kelihatan di dalam pasal yang keempat, yaitu ada dua orang, yang satu bernama Eudia, satu bernama Sintike. Dua-duanya adalah pemimpin jemaat, dua-duanya sama-sama perempuan. Dan tetapi mereka sedang tidak sehati sepikir. Mereka sedang bertikai, tidak tahu pertikaiannya tentang apa, tetapi intinya ada ketidaksehati sepikiran di antara mereka. Nah, sehingga kalau ada dua pemimpin gereja sedang tidak sehati sepikir, sedang konflik, maka akibatnya adalah gereja tersebut akan pecah. Kenapa demikian? Karena jemaat pasti mulai bertanya-tanya, siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang akan saya dukung, siapa yang akan saya tinggalkan. Sehingga nanti akan ada dua kubu, yang pro terhadap Eudia dan yang pro terhadap Sintike. Nah, tetapi Paulus mengatakan, kalau kamu tidak sehati sepikir, gereja akan pecah. Nah, supaya kamu mau sehati sepikir, kamu harus rendah hati. Rendah hati artinya
Kamu tidak menganggap diri sebagai yang paling utama, seolah-olah kalau kamu punya keinginan, pendirian, pemikiran, itu yang harus diutamakan. Pemikiran kamu yang harus didahulukan. Keinginan kamu yang harus jadi nomor satu. Semua harus nuruti dengan pandangan kamu. Nah, ketika ada perbedaan, untuk kita bisa menerima perbedaan dan mengatakan bahwa saya bersedia untuk tidak mendahulukan kepentingan saya, maka dibutuhkan kerendahan hati Kristus. Artinya, kita harus meneladani Kristus yang rendah hati, dan yang kedua, yang kita pentingkan adalah Kristusnya. Dalam artian, kalau ada perbedaan pandangan, pertanyaannya, apakah perbedaan ini bisa diselesaikan dengan cara lihat apakah ini untuk kepentingan Kristus atau bukan? Kalau untuk kepentingan Kristus, maka kita kan berani untuk bilang, oke, kalau ternyata ada pandangan yang lebih baik daripada pandangan saya bersedia untuk dengan rendah hati mengatakan, silakan, pakailah pendapatmu, bukan pendapatku. Nah, itu ya. Dan kemudian, Filipi juga mengatakan tentang pengenalan akan Kristus. Ayat yang sangat terkenal adalah di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi maksudnya yang Paulus inginkan adalah ketika kita rindu untuk kenal Tuhan, maka salah satunya adalah bersedia untuk berkorban bagi sesama. Nah, jadi saudara, inilah salah satu bagian dari surat Filipi, dan mungkin salah satu ayat lagi yang terkenal adalah yang pernah dikutip oleh mungkin rekan-rekan masih tahu ya, BTP, Basuki Cahayapurnama. Di dalam sebuah wawancaranya dia katakan bahwa dia nggak takut mati ketika dia menjadi seorang negarawan, sebagai seorang pejabat. Kenapa? Karena bagi dia mati adalah keuntungan. Nah, ayatnya ada di dalam Filipi pasal 1, teman-teman sekalian. Nah, justru ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa kok mati jadi keuntungan buat dia? Kenapa bisa Paulus mengatakan mati adalah keuntungan? Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Nah, kita lanjut kepada surat yang berikutnya, yaitu Kolose. Kembali, yang menuliskannya adalah Paulus di penjara. Penerimanya gereja Kolose, umumnya orang non-Yahudi. Nah, temanya adalah keutamaan dan kecukupan mutlak Yesus sebagai anak Allah. Dan kemudian pendamaian Kristus, karya Kristus di kayu salib itu mendamaikan bukan hanya kita dengan Allah, tetapi juga kita dengan seluruh ciptaan. Kita dengan sesama, kita dengan diri sendiri, kita dengan alam. Sehingga perdamaian yang kita alami, shalom kalau dalam bahasa Ibrani-nya, damai sejahtera yang kita dapat bukan hanya bicara tentang saya tidak lagi dimurkai Tuhan, saya tidak lagi di neraka, saya diterima di surga, bukan hanya itu. Melainkan pendamaian Kristus membuat kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena tidak jarang ada orang-orang yang sulit berdamai dengan orang lain. Karena apa? Dia tidak damai dengan dirinya sendiri. Punya semacam sikap bahwa ada berbagai kekurangan, kelemahan, kegagalan, keterbatasan, pengalaman buruk masa lalu, yang membuat dia tidak bisa menerima dirinya, sehingga akhirnya apa? Itu berdampak dalam relasi dengan orang lain. Sehingga menjadi orang yang gampang sekali terlukai oleh kehadiran orang lain, komentar orang lain, kata-kata orang lain, dan lain sebagainya. Kalau Kristus sudah menerima kita apa adanya, maka kita pun belajar menerima diri kita apa adanya. Dan bukan hanya itu, mulai Kolose ini mau ditekankan bahwa karya Kristus itu mendamaikan kita dengan alam juga. Sehingga kita melestarikan alam, kita misalnya menggunakan mobil listrik, kalau memang punya uang untuk itu, bukan sekedar karena supaya nggak ditilang kalau lewat jalur ganjil genap. Bukan hanya supaya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya berkurang, tetapi karena saya mau berdamai dengan ciptaan, saya mau turut untuk melestarikan alam ciptaan. Nah, kemudian Kolose juga bicara tentang yang terpenting bukan kehidupan religius, melainkan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan gambar Allah. Nah, itulah kenapa di dalam surat Efesus dan Kolose ada hal yang sama, salah satunya adalah tentang manusia baru. Nah, nanti kita bisa diskusi di sini. Kapan ya kita menjadi manusia baru? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi kita lanjut saja dulu.
ke surat 1 Tesalonika. Nah, surat 1 Tesalonika ditulis oleh Paulus, penerimanya adalah gereja Tesalonika, umumnya orang-orang non-Yahudi, dan kemungkinan besar mereka masih petobat baru. Jadi, dalam hal ini Rasul Paulus pernah memberitakan Injil di Tesalonika sekitar 3 sabat berturut-turut kalau di dalam catatan dalam kisah para rasul. 3 sabat di sini artinya ada 3 hari sabat yang dia pakai untuk memberitakan firman, untuk mengajar, untuk memberitakan Injil. Nah, jadi kemungkinan Paulus hanya ada di Tesalonika sekitar 3 mingguan untuk merintis gereja tersebut. Nah, ketika sudah ada orang-orang yang percaya, nah karena kalau nanti rekan-rekan ingat kembali kisah Rasul, Paulus kemudian dikejar-kejar orang yang membenci dia, sehingga akhirnya dia harus pergi ke tempat lain, ke Berea kalau saya tidak salah. Nah, tetapi akhirnya gereja baru ini ditinggalkan oleh Paulus karena hal darurat tadi. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu yang sedang dalam masa-masa baru bertumbuh, ternyata mereka sebagai orang yang baru percaya kepada Kristus, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami tantangan dan penderitaan. Dalam artian sama halnya seperti ibaratnya rekan-rekan yang mungkin tidak bawaan lahir sebagai orang dari keluarga Kristen. Maksudnya saudara tidak lahir di dalam sebuah keluarga yang agamanya Kristen. Kalau saudara berasal dari keluarga yang agamanya non-Kristen, kemudian saudara memilih untuk menjadi orang Kristen, tidak jarang keluarga tidak setuju. Tidak jarang mereka kemudian menekan kita. Sehingga kita jadi begitu bergumul, apakah saya pilih keputusan ini, apakah saya harus kembali lagi kepada kehidupan saya yang lama? Apakah saya pilih, apakah saya salah memilih di dalam menjalani iman Kristiani ini? Nah, jadi saudara di tengah-tengah tekanan seperti itu, bahkan kemungkinan besar tidak jarang ada di antara mereka yang kemudian mati, ataupun baru menjadi Kristen, tahu-tahu ada kematian yang menjemput mereka. Nah, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang terkasih mereka yang sudah percaya tetapi mati tersebut. Sehingga salah satu tema di dalam surat 1 Tesalonika adalah bicara tentang kebangkitan orang mati dan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, bukan hanya itu, di dalam surat Tesalonika ini juga bicara tentang topik kekudusan dalam kaitan perkara seksual, sehingga untuk mengantisipasi perselingkuhan, percabulan dan perzinahan, maka pernikahan adalah sebuah sarana yang bisa dipakai untuk itu, dan ketika sudah menikah pun ya harus setia kepada pasangannya. Nah, yang ketiga adalah bekerja agar tidak menjadi beban bagi sesama jemaat. Dan tema ini akan berulang lagi di dalam 2 Tesalonika. Nah, jadi rekan-rekan di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan juga bahwa ketika menjadi seorang Kristen, kita belajar tentang kasih mengasihi, jangan sampai kita malah memanfaatkan kasih dari orang lain dan akhirnya kita malah menjadi beban bagi mereka. Kita tidak mau bekerja untuk menafkahi diri kita sehingga suatu saat kita bisa membantu orang yang sedang berkekurangan. Nah, Paulus sedang menghadapi isu ini. Jangan sampai ada orang yang kemudian memanfaatkan relasi kasih sebagai seorang Kristen sehingga dia tidak mau bekerja dan akhirnya orang lain yang harus mendukung dia terus-terusan. Nah, surat 1 Tesalonika juga cukup menarik karena bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, bahwa nantinya Yesus akan datang untuk yang kedua kali, sehingga ini menjadi penghiburan bagi orang-orang Kristen yang tidak tahu akan seperti apakah nasib mereka ke depan, akan seperti apakah nasib dari orang-orang terkasih mereka yang sudah meninggal. Karena pada intinya nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka kita yang masih hidup dan mereka yang sudah mati di dalam iman percaya mereka kepada Kristus akan dipersatukan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan ketemu kembali dengan orang-orang terkasih kita tersebut nantinya ketika Kristus datang untuk yang kalinya. Sehingga ini menjadi sebuah penghiburan buat kita. Bahwa perpisahan kita dengan orang terkasih kita yang sudah mendahului kita, itu hanya sementara. Nah, yang terakhir adalah surat 2 Tesalonika, ditulis oleh Paulus juga, penerimanya juga gereja Tesalonika, dan kisaran waktunya selang sekitar 1 tahun dari surat 1 Tesalonika dengan surat 2 Tesalonika. Nah, jaraknya cukup dekat,
antara pengiriman surat 1 Tesalonika dengan 2 Tesalonika, karena salah satu alasannya adalah ada cara pandang atau pengertian yang salah yang dimiliki oleh gereja Tesalonika ketika mereka mendapatkan surat 1 Tesalonika. Sehingga di dalam surat 2 Tesalonika, Paulus kembali menekankan tentang kepastian keselamatan bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Bahkan ketika mereka mati sekalipun, mereka pasti mengalami keselamatan. Dan yang kedua, ada kepastian penghukuman bagi orang-orang yang menganiaya umat percaya. Kalau si penganiaya ini tidak bertobat, maka tidak ada jalan keluar buat mereka. Yang terjadi adalah penghukuman bagi para penganiaya ini. Dan kemudian ada koreksi yang Paulus lakukan di dalam surat 2 Tesalonika terhadap pengertian salah yang dimiliki gereja Tesalonika berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Sehingga karena dikatakan bahwa nanti akan datang Yesus untuk yang kedua kalinya, mereka berpikir bahwa sebentar lagi nih Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus datang sebentar lagi, ya udah ngapain kita capek-capek kerja, ngapain kita capek-capek menjalani hidup beriman kita, ngapain kita capek-capek melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita tungguin aja Yesus datang untuk yang kedua kali. Selesai. Nah, hal ini memberikan dampak yang tadi ya, sehingga ada orang-orang yang kemudian menjadi malas, tidak mau kerja, dan lain sebagainya. Nah, Paulus mengatakan bahwa iya, Tuhan Yesus datang, pasti akan datang untuk yang kedua kali. Tapi kita tidak tahu kapan. Intinya kita harus siap sedia. Kapanpun dan dimanapun. Nah, kita harus berjaga-jaga. Nah, tapi menariknya bagaimana ya kita berjaga-jaga di sini? Nanti kita bisa diskusi. Kalau ada yang mau nanya, nanti saya akan jawab. Ya. Nah, sebagai penutup dari pemaparan saya tutup dari surat Tesalonika ini. Jadi rekan-rekan sekalian, bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, bicara tentang akhir zaman, maka saya mau mengutip kalimat yang disampaikan oleh Martin Luther, seorang teolog, bapak gereja, tokoh reformasi gereja, dikatakan begini, "There are 2 days in my calendar, this day and that day." Hanya ada 2 hari di dalam kalender saya. Ini bukan berarti dia hanya cuma 2 lembar ya, kertas kalendernya. Kalau kita mungkin sampai 365 lembar, termasuk cover depannya 366, misalnya kalender BCA ataupun bank yang lain dan sebagainya. Bukan maksudnya seperti itu, tetapi pengertian Martin Luther adalah bahwa ini, ada kalimat yang hilang ya. I will live this day in the light of that day. Saya akan hidup di hari ini dalam terang hari itu. That day, hari itu, apa yang dimaksud dengan hari itu? Maksud Martin Luther adalah hari yang dimaksud adalah hari kedatangan Yesus yang kedua. Jadi maksudnya Martin Luther adalah bahwa cepat atau lambat kedatangan Yesus pasti akan terjadi. Setiap hari kita semakin mendekat kepada akhir zaman. Nah, karena itu, karena akhir zaman semakin hari semakin mendekat, maka sikap hati saya adalah saya akan menjalani hari ini di dalam sikap berjaga-jaga karena jangan-jangan hari itu datang. Jangan-jangan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya di hari ini. Sehingga itulah yang menjadi pemahaman Martin Luther. Saya mau hidup di hari ini dalam terang hari itu. Bahwa kalaupun saya menjalani kehidupan saya sekarang sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang pekerja, dan lain sebagainya, maka saya hidup sehari-hari ini bukan sekedar yang penting jalan, yang penting semua beres. Saya menjalani hidup dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, sekarang saya mau tanya ini teman-teman sekalian. Tanya ya. Saya main HP sambil nunggu bus Transjakarta datang. Kalimat yang kedua, saya main HP dalam rangka menunggu kedatangan bus Transjakarta. Nah, apa bedanya pengertian dari kalimat pertama dengan kalimat kedua? Saya ulang ya. Bedanya jadi gini. Saya main HP sambil nunggu busway atau bus. Yang kedua, saya main HP
dalam rangka nunggu bus TJ Transjakarta. Apa bedanya kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua? Kalau ada yang mau open mic juga boleh, silakan. Oke, mencoba Pak Abraham ya. Ya, silakan Bu. Untuk kalimat yang pertama, kalau mengerjakan sesuatu itu sambil menunggu bis Transjakarta, itu artinya yang diutamakan adalah dia main HP-nya. Jadi menunggu itu sebagai efek samping atau kedua nggak penting. Yang penting saya main HP. Ya kalau bisnya lewat, untung nggak lewat ya tak tunggu lagi. Tetapi kalau yang kalimat kedua, saya main HP dalam rangka menyambut kedatangan bis itu, artinya yang diutamakan adalah datangnya bis itu. Datangnya bis itu, sehingga pada saat begitu bis itu datang, ya HP saya matikan, seperti itu. Pada saat bis itu belum datang, ya saya akan melakukan segala sesuatu dengan pikiran fokus saya tetap pada kedatangan bis itu. Jadi keutamaannya itu beda antara kalimat yang pertama dan yang kedua. Kalau saya cenderung untuk yang kedua. Begitu Pak Bram. Ya. Terima kasih Ibu. Saya lupa Ibu Susan ya, Ibu Endang. Soalnya saya nggak bisa lihat ininya ya, orang yang bicara. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi itu ya seperti yang tadi dikatakan bahwa yang namanya sambil berarti itu sambilan, berarti itu sampingan. Jadi kalau misalnya saya kalimatkan kembali, saya mau hidup hari ini sambil menanti kedatangan Yesus, berarti fokus saya bukan kedatangan Yesus. Fokus saya adalah hidup saya sehari-hari, saya berjalannya sesuai dengan keinginan saya. Nah, tetapi kalau misalnya saya mau hidup di hari ini sambil, itu kan tadi sambilan, kalau misalnya dalam rangka menanti kedatangan Yesus yang kedua, artinya fokus saya adalah kedatangan Yesus yang kedua. Kapan nih? Karena itu setiap hal yang saya lakukan di dalam hari ini, itu ada kaitannya dengan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, sehingga ibaratnya begini, kalau memang kita yakin dan sadar bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, apakah kita masih menjalankan cara hidup kita yang sekarang? Kalau itu sudah baik, pertahankan. Kalau itu ternyata banyak hal yang menyimpang, kita harus bertobat. Karena apa? Kita ingin kedapatan sedia dan setia di hadapan Tuhan. Kiranya bagian ini menjadi penutup bagi materi saya dan menolong kita semua agar lebih siap lagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua, entah kapanpun itu, tetapi intinya setiap hari itu semakin. Sekian materi yang saya akan sampaikan. Kita lanjut kepada diskusi tanya jawab. Kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya berkaitan dengan yang saya presentasikan, boleh. Ataupun di dalam pembacaan yang sudah dilewati, silakan, saya terbuka untuk bisa. Saya Pak. Oh ya, silakan Pak Teguh. Selamat malam Pak Abraham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya mau menanyakan dua hal Pak ya yang menjadi pergumulan. Yang pertama tentang sabda Tuhan Yesus yang tepatnya disampaikan oleh Rasul Paulus ya, bahwasanya dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Walaupun orang menghujat Tuhan Yesus, baik secara fisik, secara olok-olok, dilecehkan orang, itu konon masih dosa yang berampun. Namun, kalau yang dihujat adalah Roh Kudus, itu tidak berampun. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Maksud saya ini Pak,
dalam prakteknya itu bagaimana dosa menghujat Roh Kudus. Kemudian, apakah penghukuman tersebut bersifat kekal, yaitu sudah 100% titik, no return, tidak ada pengampunan kembali. Nah, seperti kita ketahui dalam peristiwa, kita tahulah itu ya, si imam besar itu bagaimana dia menghina Tuhan Yesus secara habis-habisan. Kalau dia lahir itu bidannya siapa, and so on, and so on. Itu Pak, yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kitab surat-surat pendek dari Paulus yang sudah kita baca ini, di sana dinyatakan bahwasanya orang yang sudah mengenal Kristus, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, pada suatu ketika akan dibangkitkan dan diperjumpakan kembali dengan saudara seiman kita. Di sana dikatakan bahwasanya bagi suami istri nanti akan dipertemukan kembali, dan setelah kita meninggal nanti di sana itu konon katanya tidak ini Pak ya, tidak hidup sebagai suami istri lagi, namun sebagai pengertiannya sebagai saudara seiman gitu. Hal ini kan bertentangan sekali Pak ya dengan pengajaran-pengajaran lain, bahwasanya pokoknya nanti kalau di sana ketemu lagi gitu kan. Kan biasanya orang awam berpikiran seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana dengan nasib orang-orang. Nah, ini saya juga mempertanyakan khususnya kedua orang tua almarhum Pak ya. Kedua orang tua saya almarhum kan berwafat, sudah dipanggil pulang kan dalam keadaan belum mengenal Kristus. Nah, itu kira-kira nasibnya bagaimana tentang penghakiman di akhir zaman. Demikian Pak Abraham, atas waktu dan tempat kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Berarti ada 3 pertanyaan kalau saya tidak salah. Jadi yang pertama tentang dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak dapat diampuni. Itu kita perlu lihat kaitannya antara pada masa Tuhan Yesus menyampaikan bagian tersebut dengan di dalam kehidupan kita sekarang. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu kalau nanti rekan-rekan membaca kembali ada di dalam kitab Injil. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi dihina, direndahkan, bahwa Tuhan Yesus ini mengusir setan pakai kuasa Beelzebul. Jadi Tuhan Yesus sedang mendapatkan tuduhan seperti itu, dan kemudian Tuhan Yesus bilang, kalau saya ngusir setan pakai kuasa Beelzebul, kamu ngusir setan pakai kuasa siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, barang siapa menghujat anak manusia masih bisa diampuni, tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, jadi yang pertama, tentang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni karena kalau dalam konteks penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, ini bicara tentang pribadi Allah ketiga yang hadir secara dominan di dalam kehidupan umat manusia. Meskipun memang Allah Tritunggal itu hadir baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Allah Tritunggal itu hadir. Nah, tetapi kalau di dalam kitab Injil mau dikatakan yang sangat ditekankan dan ditonjolkan adalah peran dari Allah Anak, peran dari Yesus Kristus, pribadi kedua. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang dan orang menolak, masih ada tanda kutip kesempatan berikut, yaitu ketika Roh Kudus yang hadir bekerja untuk, nah, kenapa kalau misalnya menghujat Roh Kudus ini menjadi hal yang tidak dapat diampuni? Karena berkaitan dengan tugas dari Roh Kudus, kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan menginsafkan dunia akan dosa dan penghakiman. Nah, jadi kalau tadi menolak anak manusia di dalam konteks Alkitab, di dalam dimensi hidup pada waktu Yesus, itu tanda kutip masih ada kesempatan. Karena nanti ada pribadi ketiga yang akan dominan hadir di dalam kehidupan umat setelah Yesus naik ke surga, yaitu Roh Kudus. Jadi ibaratnya masih ada kesempatan.
Kenapa? Karena tugas Roh Kudus adalah menginsafkan manusia atas dosa. Sehingga ketika nanti mereka menolak Kristus, tapi kemudian melalui pemberitaan Injil Rasul-Rasul, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu kesempatan buat mereka. Nah tetapi, kalau kita kaitkan di dalam zaman sekarang, menghujat anak manusia yang menghujat Roh Kudus, menghujat Roh Kudus yang menghujat anak manusia. Karena apa? Allah Tritunggal nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ibaratnya menolak satu pribadi, ya menolak tiga-tiganya. Karena tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, membuat orang untuk melihat bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau pekerjaan ini ditolak, berarti menolak Roh Kudus sekaligus menolak anak manusia. Menolak anak manusia sekaligus menolak Roh Kudus. Jadi dosa yang tidak diampuni adalah ketika kita sampai akhir hidup kita tetap tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu penerapannya. Nah, semoga cukup jelas ya Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa yang akan terjadi ketika kita sudah meninggal, ketika nanti akhir zaman, bicara tentang relasi yang kita punya dengan orang-orang terkasih kita di dunia, akan seperti apa nanti di sorga, begitu Pak ya? Pertanyaan kedua ya. Benar. Iya. Nah, ini ada di dalam Injil ya, di Injil Matius, Markus, Lukas, Matius dan Markus ya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki. Jadi orang-orang Saduki nanya, ya kasih kasus nih, mereka kasih kasus kepada Tuhan Yesus. Jadi ini latar belakangnya adalah istilahnya perkawinan levirat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bahwa perkawinan levirat di dalam Perjanjian Lama itu konsepnya begini. Misalnya ya, saya menikah dengan istri saya Lindawati, ada di sini ya, di Zoom. Nah, kemudian saya meninggal. Nah, ketika saya meninggal, berarti kan istri saya ini janda, tidak bersuami. Nah, maka saudara kandung saya yang laki-laki harus menikahi istri saya. Dia harus menjadi suami bagi istri saya. Jika istri saya itu tidak dibiarkan menjanda terus-terusan. Nah, itu konsepnya. Jadi hukumnya adalah hukum untuk terus mengasihi dan saling menolong satu dengan yang lain. Itu prinsipnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, konsep inilah yang dibawa oleh orang-orang Saduki ini kepada Tuhan Yesus. Jadi dibilang ke Tuhan Yesus, Guru, kalau misalnya nih, ada seorang pria dan wanita menikah, kemudian si suaminya mati. Akhirnya kan yang menggantikan kan saudara kandungnya. Yang kedua, mati juga. Yang ketiga, mati juga. Sampai berkali-kali, sampai katanya kalau misalnya 7 ya. Sampai 7 saudara laki-laki ini meninggal semua. Nah, kemudian mereka nanya, nanti pas kebangkitan, yang jadi suaminya yang mana nih? Apa ya 7-7-nya? Nah, jadi ini semacam jebakan dari orang-orang Saduki ini kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus langsung bilang, jangan sesat kamu. Karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Melainkan nanti kita akan diubah menjadi seperti malaikat. Ya, nah jadi maksudnya begini, bahwa ketika kita meninggal nantinya, ketika nanti kita semua dipersatukan oleh Allah di dalam akhir zaman, kita tetap bisa mengenal satu sama lain, tetapi relasi yang kita miliki nantinya satu sama lain, itu bukan lagi relasi yang dibatasi oleh suami istri, saudara kandung, saudara ipar, dan seterusnya. Tetapi relasi saudara seiman yang sama-sama sedang mengasihi Allah Tritunggal. Kan kadang-kadang relasi keluarga bisa membatasi kita dengan sesama kita. Dan bahkan di dalam 1 Korintus kan seperti dikatakan, jangan kawin deh. Kalau kawin, kamu nanti malah nggak fokus sama Tuhan. Karena apa? Kalau kamu sudah kawin, kamu fokusnya adalah menyenangkan pasanganmu. Meskipun sebenarnya nggak perlu begitu. Melainkan bersama-sama pasangan menyenangkan. Nah, cuman, kondisi seperti itu kadang-kadang malah membatasi relasi kita dengan Tuhan. Nah, nanti di akhir zaman, relasi-relasi seperti tadi itu benar-benar dibuka, sehingga kita bisa leluasa mengasihi saudara seiman kita tanpa ada batasan. Oh, saya mengasihi karena dia saudara, saya mengasihi karena dia sahabat. Bukan.
Tapi karena saudara seiman, kita bisa bersama-sama mengasihi satu sama lain dan bersama-sama mengasihi Tritunggal. Nah, ketika dikatakan tidak ada kawin mengawinkan seperti itu, maksudnya. Nah, yang kedua, ketika dikatakan diubah menjadi seperti malaikat, dalam artian ya malaikat kan sexless, tidak ada jenis kelamin. Jadi pesannya adalah ya tidak ada kawin mengawinkan di sana. Nah, inilah konsep yang kita imani, dan itu berbeda dengan rekan-rekan kita yang nanti kalau meninggal akan dikelilingi bidadari-bidadari cantik. 72, Pak. Ya, kasihannya yang perempuannya ya. Iya, Bidadara ganteng ya. sangat jelas diskriminasi terhadap Perempuannya. Hawa. Iya. Nah itu, jadi pemahamannya seperti tadi. Kita tetap akan bisa saling mengenal satu sama lain. Kita bisa mengenal papa kita, mama kita. Tetapi memang yang justru kita jadi pertanyaan adalah begini. Sosok papa atau mama kita yang seperti apa yang akan kita temui? Nah itu yang kita nggak tahu. Kenapa? Misalnya, anggap saja contoh papa saya meninggal tahun lalu. Itu ketika meninggal dalam kondisi sakit dengan tubuh yang sangat kurus dan karena ada kanker usus. Pertanyaannya, apakah nanti di sorga ketika saya ketemu dengan papa saya, sosok yang mana yang akan saya temui? Sosok terakhir ketika papa saya meninggal, atau sosok ketika papa saya umur 50 tahun, atau ketika dia umur 30 tahun, atau 20 tahun, atau 10 tahun, nah itu repot. Kalau misalnya sosok papa saya umur 10 tahun, mana saya kenal? Nah, jadi itu yang misterinya, yang kita menanti-nantikan lah ketika Iya, yang disebut kan Tuhan juga menjanjikan nanti jika kita sudah pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh Bapa, kita akan memakai tubuh mulia. Ini sekalian ya Pak, ini pertanyaan saya berkembang ya kan ya, ini ngetren Pak ya, apalagi di akhir ini kan beberapa waktu yang lalu kan saya sangat tertarik sekali ya mungkin karena pemikiran manusia Pak. Jadi maksudnya praktisnya saja. Nah, kalau untuk orang Tionghoa hal ini sangat lazim ya. Maksud saya yang non-Kristen. Begitu dia berpulang langsung dikremasi, ya kan Pak? Ya. Nah, pertimbangan saya praktis saja. Jadi saya tidak mau merepotkan orang yang masih hidup kalau sudah wafat, sudah berpulang, sudah meninggal ya sudah. Itu nggak usahlah orang-orang hidup itu nanti membebani anak cucu harus tengok kuburannya harus bagaimana. Nah, ini dilakukan oleh pendeta emeritus saya Pak, Bapak Pendeta Pujo Sudibyo. Beliau berpulang karena menderita sakit Pak ya, di akhir hidupnya menderita sakit CA pada usia 78 tahun dan pesannya itu kepada anak istrinya sangat-sangat jelas. Kemarin waktu ibadah penghiburan disampaikan oleh putra keduanya yang domisili di Amerika, itu membutuhkan waktu sejam ya. Ya kan kita ketahui Pak ya, masyarakat Indonesia karena drama Korea ini kan terpengaruh oleh yang namanya kepo ya kan apa-apa itu bagaimana? Makanya pihak keluarga merespon lah disitulah di ibadah penghiburan yang diadakan gereja dijelaskan semua. Kenapa sih Pak Pujo wafatnya apa, sakit apa, and so on. Dan di situ pihak keluarga diwakili oleh putranya si David Banuaji menyampaikan bahwa sang papa meninggalkan pesan yang sangat jelas. Nanti kalau saya berpulang saya dikremasi saja dan itu kok dilalahnya pas ya Pak ya dengan kondisi medis karena menderita sakit CA sehingga mendapatkan kemoterapi yang sangat keras itu kan bagian organ-organ tubuhnya rusak semua sehingga itu juga merupakan tindakan yang praktis ya Pak ya jadi dibawa pulang ke Indonesia itu dalam bentuk abu. Nah kan padahal dijanjikan jadi maksudnya saya pernah juga mendengar juga kita tidak usah mempersoalkan bagaimana kita meninggal. Apakah kecelakaan, jatuh dari pesawat, kebakaran, dan sebagainya. Toh nanti kita akan menerima tubuh yang baru. Nah tadi Bapak sampaikan,
ini tubuh yang mana ya? Ya sudah Pak, kita pokoknya amini saja. Yang nanti kita sebagai anak apa kolega keluarganya pasti mengenal kan Tuhan pasti memampukan kita mengenal dengan ayah kita, ibu kita yang cantik dan ganteng-ganteng itu Pak. Begitu Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan juga mengenai fenomena kita sebagai pengikut Kristus, apakah boleh kita juga kan menjadi model juga Pak dikremasi seperti itu. Karena saya juga berniat seperti itu Pak. Nanti sudah rundingan sama teman saya, nanti kalau berpulang ya udahlah kita dibakar saja selesai itu Pak. Iya. Terima Karena memang kasih. betul Pak, karena nanti tubuh kita ini kan diciptakan dari debu dan tanah dan akan kembali kepada debu dan tanah. Ya, Pak Abraham, kita akan boleh mengenal saya potong? Boleh Ya. saya potong dulu sebentar? Oke. Kita foto dulu aja ya. Foto dulu. Oh ya, oke. Oke ya, potong ya, kita potong dulu ya sebentar ya. Tolong semuanya buka kameranya, tampilkan wajahnya yang cantik, yang ganteng, dengan senyuman yang manis. Pak Abraham bisa bantu foto ya? Mungkin Iya. 2 kali kali ya? 2 kali foto kali ya? Karena kan cukup banyak nih. Tapi cukup satu layar ini. Cukup ya? Oh Ya, bisa. Oke, kalau bisa. Oke. Semuanya udah kelihatan belum? Masih ada beberapa yang belum buka kamera. Tolong dong semuanya tampilkan wajahnya. Ya. Kian Kyong, Yoklien, Cece udah ya? Bisa tolong semua dibuka. Yoklien, Cece. Ada siapa lagi? Bisa tolong dibuka biar lebih lengkap nih. Soalnya belum lengkap ini. Tinggal Bu Cici dan Bu Syoklian. Iya, nggak bisa Pak, lagi rusak, nggak bisa. Oh, kamera rusak. Kalau Cece? Saya Rusak juga. Sulit. Ya. Oke, Sulit. ya sudah. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Ini semua udah bagus kok. Mukanya, wajahnya besar-besar semua. Oke. Oke, Pak, tolong Ya, Pak. rekan-rekan. Senyum 1, semua. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jangan pada keluar, jangan leave dulu ya. Iya. Semua boleh ajukan pertanyaan ya. Oke, jadi kembali tentang tadi pemakaman dari iman Kristen tidak ada salahnya ketika dikremasi karena memang tubuh jasmani kita akan hancur juga dan justru nanti kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Kita nanti dibangkitkan bukan diberikan tubuh lama kita, tetapi tubuh baru yang tidak dapat binasa. Jadi tidak apa-apa ketika dikremasi, apalagi ketika kita bayangkan misalnya di dalam kisah-kisah Alkitab, tidak jarang ada rasul-rasul yang matinya dipenggal. Bagaimana kita membayangkan itu ya ketika Rasul Paulus kepala dan tubuhnya terpisah atau Yohanes Pembaptis yang dibawa dengan tanpa kepala, apakah nanti di surga dia nggak ada kepalanya kan enggak ya. Nah jadi itu pemahamannya bahwa kita nanti ketika di akhir zaman diberikan tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa, tubuh kebangkitan tubuh yang mulia yang benar-benar itu sebenarnya satu hal yang kita rindukan juga di dalam kitab 2 Korintus yang sudah kita pernah belajar. Ya. Nah, untuk pertanyaan Pak Teguh yang ketiga mengenai bagaimana dengan ayah dan ibu Pak Teguh yang mungkin meninggal tapi belum mengenal Kristus, ya jujur saya tidak bisa mengatakan secara pasti, tetapi pada prinsipnya adalah bahwa ketika seseorang itu beriman kepada Kristus, dia mendapatkan keselamatan dan kepastian bahwa dia diterima oleh Bapa di sorga. Itu prinsipnya. Nah, cuma memang yang kedua adalah kita perlu melihat bahwa kalaupun itu bicara tentang orang-orang sudah meninggal, kita sudah tidak bisa berkata apa-apa dan bertindak apa-apa lagi terhadap mereka. Bagian kita adalah terhadap orang-orang masih hidup. Itulah bagian kita sekarang. Baik Pak, sangat memberkati penjelasan Bapak ini. Semoga boleh semakin menjadi pedoman yang jelas tentang iman percaya kita, bahwa dasar kita, pegangan kita adalah Alkitab. Terima kasih Pak. Dari rekan-rekan yang lain, kalau ada yang ditanyakan. Saya bertanya Pak Abraham. Oh ya, silakan Ibu Erna. Ya.
saya mempunyai ini, saya pernah membaca di dalam kitab Efesus ya Pak ya. Allah itu kan memilih kita untuk diangkat menjadi anak-anak Allah itu sebelum dunia itu dijadikan. Tapi kan manusia itu diciptakan pada hari ke-6 ya Pak ya. Ini maksudnya seperti apa, penjelasannya bagaimana? Allah mengatakan bahwa dia sudah memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya sebelum dunia ini dijadikan. Sementara di kitab Perjanjian Lama manusia diciptakan juga, manusia diciptakan pada hari ke-6. Penjelasannya bagaimana Pak Abraham? Mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, tadi di pengantar sangat menggelitik di kitab Filipi itu, Filipi 1 ayat yang ke-21. Jelaskan Pak, artinya hidup adalah keuntungan, kemudian mati hidup adalah Kristus, ya mati adalah keuntungan. Nah, ini kurang ingat, nanti kalau Pak Abraham nggak ingat, nggak jadi dijelaskan, saya jadi penasaran. Ya. Oke. Dua itu dulu aja Pak Abraham, terima kasih. Sama-sama Bu Endang. Ya, yang pertama tadi Efesus. Jadi kita perlu lihat dalam dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang kekekalan atau istilahnya dimensi kairos. Yang kedua sudut pandang dalam kehidupan kita yang sudah ada di dalam ruang dan waktu, itu dimensi kronos. Nah, kronos berarti kan kronologis. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, berarti itu udah ngomong tentang dimensi waktu. Nah, jadi ini kita itu belum diciptakan. Jadi Allah memilih kita dalam kekekalan. Ini belum ada, bahkan belum ada hari. Pak, kok putus-putus ya Pak? Maaf. Suaranya putus-putus Pak Abraham. Pak Suaranya Abraham. putus-putus ya? Nah, kalau enggak sekarang lagi ngomong hilang, enggak nih tegas. Tapi tadi putus. Oke. Ini udah Saya jelas. ulang ya. Saya ulang ya rekan-rekan ya. Ya, Jadi jelas. ada dua dimensi, maksudnya ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama itu di dalam kehidupan kita ruang dan waktu. Ruang dan waktu, ada hari pertama, kedua, ketiga, dan ada dimensi kekekalan. Istilahnya kronos, istilahnya kairos. Jadi ada dimensi kairos, ada dimensi kronos. Kalau kairos itu kekekalan, itu di luar waktu. Kalau dimensi kronos itu dimensi waktu. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, waktu dikatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan, artinya bahkan ketika dunia ini belum ada, hari pertama belum ada, Allah sudah memilih kita. Itu maksudnya. Oh, begitu. Oh, gitu ya. Sudah memilih kita. Jadi Allah sudah memilih kita ketika belum ada hari pertama, ketika Allah memisahkan terang dengan gelap. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah cukup bisa menjelaskan Bu? Yang pertama tadi? Ya itu karena jadi benar-benar karena kuasa dan otoritas Tuhan ya Pak ya. Jadi sebelum segala sesuatu dijadikan, Tuhan sudah mempunyai mempunyai rencana untuk mengangkat manusia itu menjadi anak-anaknya. Jadi semua ciptaan itu sudah di-planning oleh Tuhan sebelum hari 1, 2, 3 dan seterusnya, begitu Pak? Iya. Jadi Allah sudah memilih manusia bahkan sebelum dunia ini ada. Begitu kira-kira. Dan itu di dalam dimensi kekekalan. Ya, Pak. Kata Paulus dalam Filipi 1 adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam artian ini, Paulus punya motivasi adalah bahwa dia ingin hidupnya itu ditujukan kepada Kristus. Putus-putus lagi. Masih putus-putus. Putus-putus. Matikan dulu mic. Saya juga mati aja ya.
Ya, mic-nya. Oke. Apakah sekarang masih putus-putus? Udah enggak. Oke. Nah, jadi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maksudnya begini. Paulus punya kerinduan bahwa dia ingin hidupnya menyenangkan Tuhan. Dia pengen banget ketemu Tuhan Yesus. Dia pengen banget mengasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam hidupnya itu dia pengen sekali berbakti kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dia mati, berarti siapa yang pasti akan dia temui ketika dia mati? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Jadi ibaratnya mati buat dia adalah keuntungan karena dia langsung ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia bisa melayani dan mengasihi Yesus ibaratnya muka dengan muka, nggak ada batasan lagi. Nah makanya jadi itu membuat dia mengatakan kalau mati saya lebih senang lagi. Karena apa? Saya bisa ketemu Tuhan, saya bisa mengasihi Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa ada batasan. Kalau di dunia ini kan kita melayani Tuhan tapi kita nggak ngelihat muka dengan muka. Sedangkan ketika nanti di surga, ataupun ketika kita sudah meninggal, kita ketemu Tuhan Yesus langsung tanpa ada batasan. Nah makanya rekan-rekan, itu membuat dia mengatakan, mati ada keuntungan, karena langsung ketemu Yesus. Nggak ada lagi halangan dan nggak ada lagi pergumulan untuk jatuh dalam dosa. Dan mungkin rekan-rekan kalau ada yang pernah tahu, ada seorang penulis lagu himne klasik Kristen bernama Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby itu salah satu lagunya yang terkenal adalah dalam bahasa Inggris Blessed Assurance. Kalau dalam buku KPPK, kalau saya tidak salah, judulnya Jaminan Mulia. Nah, rekan-rekan, Fanny J. Crosby ini dia buta karena ada kesalahan dalam praktek atau malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter atas matanya. Dia diolesi salep mata, tapi ternyata salepnya panas malah membuat matanya buta waktu kecil, sehingga dia seumur hidup buta. Nah, ketika kemudian dia ditanyakan, apakah Anda menyesal matanya cacat dan buta seperti sekarang? Nah, dia bilang begini, saya tidak menyesali kondisi saya termasuk kebutaan saya ini. Kenapa? Karena kalau nanti saya meninggal, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Tuhan Yesus saya. Nah, jadi saudara itu adalah gambaran dari bahwa kematian menjadi satu hal yang tidak ditakuti lagi, tetapi sesuatu hal yang membuat sesudah itu ada sesuatu yang lebih membahagiakan yang akan dialami. Nah, jadi itu maksudnya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita nggak perlu lagi, ya kita akan mati, tapi kematian sekian, semoga memberkati. Pak Abraham, jadi katakanlah ya mati itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya Pak. Nah, misalnya orang yang terbeban berat dengan kehidupannya, kemudian dia mengambil keputusan bunuh diri, itu apakah juga sudah menjadi ketetapan dari Tuhan bahwa besok matimu itu bunuh diri gitu. Dan itu juga sesuatu yang menyenangkan, apakah sesuatu yang menyenangkan, apakah dia juga akan bisa ketemu dengan Tuhan Yesus meskipun dia sudah percaya sama Tuhan Yesus, Pak. Terima kasih. Baik, berarti ada dua hal ya tentang bunuh diri. Nah, tentang kematian dan orang yang bunuh diri sebagai jalan untuk dia lepas dari beban berat hidupnya, ini sudah disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup, itu artinya adalah hidup memberi buah. Nanti rekan-rekan baca lagi dalam Filipi pasal 1 ya, bahwa maksudnya begini. Jadi Paulus itu kan lagi nulis surat Filipi di penjara. Nah, ketika ada di penjara, mungkin ketika misalnya sudah tidak ada pengharapan bahwa akan bebas dari penjara, mungkin dia akan bilang, aduh mendingan mati aja deh sekalian. Nah, tapi ternyata Paulus bilang enggak. Bahwa di satu sisi saya pengen mati karena pengen lebih leluasa ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau saya masih hidup, saya akan hidup bagi Kristus. Nah, jadi pemahaman inilah yang membuat sebenarnya tidak perlu untuk kita di tengah-tengah sulitnya hidup untuk kemudian bunuh diri sebagai solusi bagi
permasalahan kita. Kenapa? Ketika kita bunuh diri, justru malah bisa jadi, ya ibaratnya namanya orang ketika meninggal kan ada yang ngurusin ya. Itu bukan hal yang mudah juga. Pemakamannya diurusin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang ditinggalkan juga akan siapa yang akan mengurus mereka. Sehingga sebenarnya ketika mengalami kesulitan hidup dan kemudian bunuh diri, maka itu bukan satu hal yang tepat menurut Tuhan. Karena apa? Paulus ketika pengen mati, dia nggak mau bunuh diri, tetapi dia punya pemahaman bahwa saya hidup untuk Kristus, saya mati untuk Kristus. Itu prinsipnya, itu maksudnya. Nah, jadi pertanyaan itu sepertinya harusnya dilihat bahwa ketika mengalami kesulitan hidup, ya tetap bertahan seperti Rasul Paulus, saya mau hidup bagi Kristus meskipun hidup ini sulit. Nah, yang kedua, tentang apakah ketika seorang itu bunuh diri, dia itu diterima oleh Allah di surga kalau dia percaya kepada Kristus. Nah, kita memang perlu menggali lebih lanjut tentang bunuh diri. Bunuh diri ini apakah memang di dalam kepenatan dia terhadap masalah berat yang dihadapi, atau yang kedua, permasalahan di dalam jiwa seseorang yang membuat dia bunuh diri. Penyebab orang bunuh diri itu macam-macam, nah tetapi memang kita perlu lihat begini, ada orang-orang yang memang bunuh diri di dalam permasalahan yang terjadi di dalam kejiwaan mereka. Nah, permasalahan itulah yang sebenarnya kita perlu lihat bahwa ini bisa disetarakan dengan sakit jasmania seseorang. Maksudnya begini, ada orang-orang yang mati karena sakit jasmanianya, dan buat kita no problem, dia meninggal karena sakit jasmani. Nah, ketika ada orang yang di dalam permasalahan jiwanya, atau kita bilang gangguan jiwa, kemudian dia bunuh diri, maka kita perlu lihat juga setara dengan itu, bahwa dia mati karena sakit di dalam jiwanya. Sehingga kita nggak cepat bilang, oh dia pasti masuk neraka nih. Karena apa? Dia melakukan atau dia melanggar perintah Allah jangan membunuh. Dan parahnya dia adalah bunuh diri sendiri. Jadi dia bunuh diri bukan di dalam kesadaran dia, tetapi di dalam sakitnya dia, dalam hal ini sakitnya di dalam jiwa dia. Nah, ada beberapa contoh di dalam perjalanan sejarah gereja, orang yang bunuh diri. Yang pertama, mungkin rekan-rekan tahu penulis lagu It Is Well With My Soul. Kalau dalam bahasa Indonesianya saya lupa dalam KPPK judulnya apa, tapi kira-kira gini. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea below roll. Nah, ini kan lagu yang diciptakan oleh, saya lupa, Horatio Spafford kalau tidak salah. Nah, dia menuliskan itu ketika dia melihat lautan dan dia ingat tentang keluarganya yang mati di tanda kutip dilahap oleh laut karena ada bencana. Nah, ini menjadi sebuah teladan bagaimana penderitaan ketika dibawa kepada Tuhan menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, tetapi tidak banyak orang yang tahu akhir hidup Horatio Spafford ini. Dia kemudian mengalami gangguan jiwa sehingga akhirnya dia bunuh diri. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan bilang dia masuk neraka? Nah, yang kedua, ada lagi, saya lupa namanya ya. Atau mungkin satu lagu lagi, yang lagu-lagu klasik, judulnya ini saya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia saya lupa, tapi Agunglah kasih Allahku kalau saya tidak salah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Nah, rekan-rekan sekalian, penulis lagu itu anonim. Gereja-gereja hanya tahunya yang menuliskan notasinya saja, notasi lagunya. Tapi syairnya itu anonim, nggak ada yang tahu siapa penulisnya. Kenapa demikian? Karena si penulis notasi lagu menemukan syair itu di dalam sebuah dinding rumah sakit jiwa. Nah, jadi saudara bisa bayangkan bagaimana ada orang-orang yang di satu sisi punya permasalahan di dalam jiwa mereka, tapi sebenarnya hatinya dekat dengan Tuhan. Nah, ketika akhirnya mereka memutuskan bunuh diri, kita nggak langsung bilang, wah ini pasti masuk neraka. Tetapi kita lihat mereka sebagai orang-orang yang memang meninggal di dalam sakit
yang mereka derita. Tetapi sakit ini bukan sakit jasmani ya, melainkan sakit di dalam psikologis mereka. Nah, jadi semoga bagian ini menolong ya, untuk kita bisa tidak cepat untuk mengambil penilaian tentang orang yang bunuh diri, apakah akan diterima atau justru akan dibuang oleh Allah di dalam akhirat nanti. Ya, semoga hal ini bisa menolong kita. Dan sebenarnya kalau mungkin agak sedikit aplikatif, saya lupa ya. Ada satu lagi penulis lagu himne klasik di Inggris, nama belakangnya Cowper. Saya lupa nama depannya siapa. Tapi dia penulis lagu Kristen juga. Judulnya kalau dalam bahasa Inggris, saya ingatnya bahasa Inggrisnya ya. There is a fountain filled with blood. There is a fountain filled with blood. Nah, itu lagu syair awalnya. Nah, dia ini di dalam sejarah kehidupannya itu penuh dengan pergumulan, sehingga ya saya singkat cerita saja, dia itu sudah sampai 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Nah, bersyukurnya dia dicegah oleh teman-temannya sampai satu kali dia dibawa kepada seorang pendeta yang bernama John Newton. Nah, John Newton ini kalau mungkin rekan-rekan tahu, dia adalah penulis lagu Amazing Grace. Nah, jadi saya lupa nama orang ini ya, belakangnya Cooper nama belakangnya. Nah, jadi dia dibawa oleh John Newton ke sebuah pedesaan untuk hidup sebagai orang biasa secara umum. Oh, William Cowper. Oke, makasih Pak Musa. William Cowper. Jadi, William Cowper ini kemudian dihantar oleh teman-temannya untuk kemudian dibimbing pendeta John Newton, penulis lagu Amazing Grace. Kemudian diajak melayani bersama. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ketika sudah tidak ada lagi John Newton, sahabat-sahabat si William Cowper ini meninggal, dia bergumul lagi dan singkat cerita William Cowper bunuh diri. Nah, jadi saudara sekalian, salah satu aplikasi berkaitan dengan bunuh diri ini adalah kalau kita punya orang di sekitar kita, entah keluarga, entah kenalan, sahabat, ataupun jemaat, yang kita tahu punya kecenderungan ataupun permasalahan psikologis yang cukup berat, maka jangan tinggalkan mereka, berikan komunitas buat mereka supaya mereka bisa tetap dijaga dan dipantau. Ketika mereka mengalami sendirian, kesepian, tanpa ada pertolongan dan juga mungkin obat penenang, mereka akan muncul berbagai pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidupnya dan ini akan justru sangat mendukakan kita nantinya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini salah satu hal yang bisa menjadi aplikasi kita. Kalau ada keluarga, sahabat, atau jemaat di gereja kita yang punya problem dengan ini, maka justru dia butuh komunitas untuk menjaga mereka. Dan kita bisa menjadi orang yang menjaga meskipun memang tidak mudah, tetapi kiranya kasih kita kepada mereka, Tuhan pakai untuk menolong dan menjaga mereka. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk pertanyaan tadi dari Ibu Endang. Ya, terima kasih Pak Braham. Ya, sama-sama Ibu Endang. Dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya? Saya rasa udah cukup kali ya. Oh, Ada oke. lagi? Kayaknya udah 8:30 nih soalnya. Oh, oke. Gimana? Yang lain teman-teman udah cukup ya? Kita tutup aja kali ya. Oke? Atau ada yang masih mau tanya? Masih. Ya, sebenarnya kalau mau bertanya cukup menarik ada tentang akhir zaman ya. Di dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika itu kan misalnya nanti ketika akhir zaman kita akan berjumpa dengan Yesus di awan-awan dan kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Nah, ini menjadi salah satu doktrin akhir zaman yang dianut beberapa gereja, tetapi ada juga yang menolaknya. Nah, tetapi waktu dikatakan kita akan diangkat, itu dalam bahasa Latinnya rapture, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, tapi menariknya rekan-rekan, kalau nanti kita bandingkan, saya coba bayar ininya ya. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa kalau yang namanya rapture itu, pengangkatan,
Yang diselamatkan adalah yang diangkat, yang ketinggalan adalah yang akan binasa. Nah, sehingga hal ini akan kemudian berkait dengan Injil Matius. Kita untuk melihat Matius pasal 24 ayat 37. Ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, dan seterusnya. Nah ini, mulai ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah rekan-rekan sekalian, jadi yang diselamatkan ini yang dibawa atau yang ditinggalkan? Yang dibawa. Yang dibawa ya. Iya. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi kita ke ayat 40. Perhatikan, jadi di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya membantu. Jadi, one shall be taken and the other left. Nah, sekarang kita ke kisahnya Nabi Nuh. Nah, di sini dibilang demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan seterusnya, sehingga hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang diselamatkan yang diambil atau yang ditinggal? Dalam kisahnya Nabi Nuh. Yang di dalam kapal. Yang ditinggal. Iya. Yang di dalam kapal yaitu yang ditinggal. Nah, jadi rekan-rekan, ternyata beda ya antara pengertian di dalam 1 Tesalonika dengan di dalam Injil Matius. Jadi kalau yang Injil Matius, yang diambil itu justru yang seperti orang yang diambil oleh air bah. Yang ditinggalkan justru yang diselamatkan seperti halnya Nuh yang diselamatkan dari air bah. Yang tinggal, yang tersisa. Nah, jadi ini dua bagian yang tidak berhubungan. Jadi perlu dilihat secara lebih kontekstual sesuai dengan perikopnya, teksnya. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang 1 Tesalonika sendiri, ketika dikatakan kita akan berjumpa dengan Kristus di awan-awan dan kita akan di angkasa itu, jadi sebenarnya ini tidak lagi mengatakan kaitan dengan kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Wahyu. Karena apa? Kalau dalam 1 Tesalonika itu tidak dikatakan bahwa nanti Yesus dengan kita akan turun ke dunia. Melainkan dalam 1 Tesalonika 4 itu 4 itu dikatakan kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat. Dan ya, tapi prinsipnya adalah bahwa nanti di akhir zaman kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Apakah nanti ada pengangkatan di awan-awan atau tidak, yaitu bukan urusan kita untuk cari tahu. Tapi prinsipnya adalah kita diselamatkan, kita bersama-sama dengan Yesus selama. Oke. Ya sudah 8:30 ya, rekan-rekan. Kalau ada yang masih mau bertanya, pertanyaan terakhir. Kayaknya, halo, kita tutup aja ya kali ya. Tapi terima kasih nih semua, partisipasinya hebat ya. Sampai sekarang masih bertahan ya 24 orang ya. Benar-benar luar biasa. Terima kasih ya. Kita tutup aja kali ya Pak Abraham ya. Oke Bu.
ya, kita akan menutup ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk beberapa minggu ke depan ya. Boleh Pak Musa bisa tutup dengan doa? Belum. Di sini berisik, Ci. Pak Musa Kedengeran nggak? tolong bantu. Ada kedengeran nggak? Oke, Mari aman. Kedengeran Pak, kedengeran. Silahkan. kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh bersyukur kesempatan indah malam ini Tuhan anugerahkan kami. Biarlah kami mengerti ya Tuhan. Kami harus belajar baik-baik firman Tuhan. Karena inilah pesan dari Tuhan, pesan kasih Tuhan untuk kami manusia yang hidup sementara di dunia ini, untuk kami belajar sampai hari itu tiba, hari di mana Tuhan menyambut kami kembali, kami boleh pulang kembali kepada pencipta kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus bersemangat menjalani hidup ini, karena kami ingat kami akan punya hari perjumpaan yang indah, gilang gemilang, bersama Tuhan, penebus kami, juru selamat yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, tambahkan kami iman, kesungguhan melalui masalah apapun. Kami terus berharap bersandar, tidak menyerah, karena kami punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang mati bagi kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi alat Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, bagaimanapun caranya. Tuhan pakailah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah tolong berikan Pak Abraham mau sharingkan kepada kami, berbagi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Abraham, pakailah Pak Abraham lebih heran besar, menjadi alat yang berguna, yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur doa kami, biarlah kami lebih sungguh mengikuti Tuhan, makin hari makin sungguh mengikut Tuhan. Kami bersyukur, berdoa bersama memohon demi nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Amin. semuanya. Ya, nanti Terima kita kasih. berjumpa kembali ya untuk pembahasan selanjutnya.